Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membuat tutorial cara membuat program HTML sederhana di handphone. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan salah satu bahasa perkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Di sini kita akan membuat program HTML sederhana menggunakan aplikasi. Pertama-tama, buka Play Store. Lalu klik pencarian, lalu ketik SPCK Editor. Di sini aku sudah mempunyai aplikasinya dan belum diupdate. Di sini aku mengupdate terlebih dahulu. Lalu setelah diupdate, kita buka aplikasinya. Setelah dibuka, kita klik titik 3 yang di pojok kiri, lalu nanti ada bacaan Starter Project Snack. Lalu di sebelahnya ada titik 3, terus diklik. Klik folder baru dan tulis nama folder yang mau dibuat. Setelah diisi, lalu klik baik. Selanjutnya, setelah membuat foldernya, kita klik titik 3 di samping folder yang sudah kita buat tadi. Lalu klik berkas baru, lalu isi nama, klik baik. Dan ini tampilan awalnya. Lalu tampilan awalnya kita hapus. Jadi pertama-tama kita mengetik doc type HTML, yaitu mendeklarasikan untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML atau mendefinisikan tipe dokumen HTML. Lalu kita mengetik HTML untuk mendefinisikan seluruh dokumen HTML. Kemudian kita mengetik head, lalu mengetik title. Head yaitu informasi meta tentang dokumen atau mendefinisikan bagian kepala dokumen HTML. Kenapa kita harus nulis title setelah head? Karena title dipakai di dalam elemen head untuk menetapkan judul halaman web yang akan ditampilkan pada tab browser. Lalu kita mengetik percabangan if else 3, buka kurung garis miring title tutup kurung, buka kurung garis miring head tutup kurung. Percabangan if else 3 yaitu judul halaman web yang akan ditampilkan pada tab browser Yang akan kita buat. Kemudian kita mengetik body, yaitu mendefinisikan badan dokumen atau berisi semua konten dokumen HTML seperti judul, paragraf, gambar, tabel, daftar, dan lain-lain. Kemudian kita mengetik script language sama dengan tanda kutip JavaScript lalu tutup kurung, yaitu untuk menerjemahkan kode atau perintah yang kita tulis supaya dimengerti. Lalu kita mengetik sebuah tanda buka kurung, tanda seru, dan 2 strip, yaitu untuk memberikan sebuah komentar atau keterangan. Dilanjut dengan mengetik function tanya bilangan dalam kurung. Function merupakan blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kita mengetik simbol buka kurung. Buka kurung ini bermanfaat untuk menampilkan suatu perhitungan atau sebuah rumus. Lalu kita mengetik forbil sama dengan parse float buka kurung dokumen Titik, form titik, bilangan titik, value tutup kurung forbil, yaitu variabel bilangan, yaitu kata kunci untuk mendeklarasikan variabel. Lalu di bawahnya kita menulis var jenis sama dengan 2 tanda kutip dan titik koma. Var jenis yaitu sebuah variabel jenis. Kemudian kita mengetik if buka kurung isnan dalam kurung bil tutup kurung. If yang artinya jika dan isnan adalah properti fungsi dari objek global untuk nilai angka atau mengembalikan nilai true jika suatu nilai adalah bukan angka. Lalu yang di dalam kurung ini adalah bil yang artinya bilangan. Lalu di bawahnya kita kasih tanda lagi. Lalu di bawahnya kita menulis alert buka kurung tanda kutip Anda belum memasukkan bilangan tanda kutip tutup kurung titik koma.
Yang artinya alert, artinya menampilkan teks dalam kotak dialog yang muncul di layar. Di bawahnya kita beri tanda lagi, lalu di bawahnya lagi kita tulis else, yaitu mengeksekusi atau melewati blok kode berdasarkan suatu kondisi, atau memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi. Kita kasih tanda, di bawahnya lagi kita tulis if buka kurung bil lebih dari 0 tutup kurung. Kasih tanda, di bawahnya jenis sama dengan tanda kutip adalah bilangan positif tanda kutip titik koma. Yaitu if yaitu artinya jika. Berarti yang di dalamnya itu bilangan yang lebih dari 0 yaitu bilangannya positif. Lalu yang di bawah kita tulis tanda lagi, bawahnya lagi kita tulis else if buka kurung bil kurang dari 0 tutup kurung. Di bawahnya kasih tanda lagi, lalu di bawahnya kita tulis jenis sama dengan tanda kutip adalah bilangan negatif tanda kutip titik koma. Yang artinya yaitu jika bilangan kurang dari 0 yaitu bilangannya adalah negatif. Kita kasih tanda lagi, lalu di bawahnya kita ketik else. Else yaitu melewati blok kode berdasarkan suatu kondisi. Lalu di bawahnya kita kasih tanda lagi. Lalu di bawah kita tulis jenis sama dengan tanda kutip adalah 0 tanda kutip titik koma. Di bawahnya kita kasih tanda lagi, lalu di bawahnya kita tulis alert buka kurung bil tambah 2 tanda kutip tambah jenis tutup kurung titik koma. Alert yaitu menampilkan teks dalam kotak dialog yang muncul di layar. Lalu yang di dalam kurung itu yaitu setelah program yang kita buat selesai nanti, kita akan memberi pertanyaan dan alert akan memberi jawaban yang menampilkan teks jawaban dalam kotak dialog yang muncul di layar. Yang hasil dari jawaban itu menentukan dari pertanyaan yang kita buat. Apakah hasilnya positif, negatif, atau 0. Di bawahnya lagi kita menulis tanda, lalu di bawahnya lagi kita tulis tanda lagi, lalu di bawahnya kita menulis simbol seperti 2 garis miring, 2 strip, tutup kurung, buka kurung, garis miring, script. Artinya itu mengendalikan banyak aspek interaksi atau tidak diterjemahkan ke dalam kode mesin yang digunakan untuk menulis kode yang dapat mengotomatiskan tugas. Lalu di bawahnya kita menulis buka kurung form name sama dengan tanda kutip form tanda kutip tutup kurung, yang artinya mengumpulkan input pengguna atau masukan pengguna. Kemudian di bawahnya kita menulis buka kurung H2 tutup kurung buka kurung lagi BR tutup kurung bilangan negatif, 0, atau positif dengan 3 tanda tanya buka kurung garis miring H2 tutup kurung. H2 yaitu menandai subjudul pertama setelah judul utama dokumen Anda. Jadi H2 ini adalah subjudul pertama dan judul utama dari dokumen yang akan ada di atas nanti. Dan BR yaitu menyisipkan satu baris baru atau berguna untuk menulis alamat atau puisi, teks kosong yang berarti tidak memiliki teks akhir. Lalu kita mengetik masukkan bilangan titik 2 buka kurung input type sama dengan tanda kutip teks tanda kutip size sama dengan tanda kutip 11 tanda kutip name sama dengan tanda kutip bilangan tanda kutip tutup kurung. Di bawahnya kita menulis buka kurung P tutup kurung yang artinya mendefinisikan paragraf teks. Kemudian kita mengetik buka kurung input type sama dengan tanda kutip buton tanda kutip value sama dengan tanda kutip tanya tanda kutip on click sama dengan tanda kutip tanya bilangan dalam kurung tanda kutip tutup kurung, yang artinya halaman pertama dokumen atau program yang kita buat nanti akan menampilkan sebuah tombol yang bertuliskan tanya yang akan menghasilkan jawaban jika kita mengklik atau menekannya. Kemudian di bawahnya lagi kita mengetik buka kurung input type sama dengan tanda kutip reset tanda kutip value sama dengan tanda kutip ulang tanda kutip tutup kurung, yang artinya dokumen atau program yang kita buat nanti akan menampilkan tombol berupa reset atau menghapus yang bertuliskan ulang untuk mengulang atau menghapus jawaban.
Untuk akhir dari hasil program, kita mengetik buka kurung garis miring form tutup kurung. Di bawahnya lagi kita menulis buka kurung garis miring body tutup kurung. Di bawahnya lagi kita menuliskan buka kurung garis miring HTML tutup kurung. Jadi ini hasil dari program yang kita buat. Kita pencet tombol yang berwarna hijau di pojok kanan. Untuk melihat hasil dari program yang kita hasilkan tadi, kita masukkan bilangan 4. Apakah hasilnya negatif atau positif, dan hasilnya adalah positif. Lalu kita coba lagi, min 4, apakah bilangannya negatif atau positif, dan hasilnya adalah negatif. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.